Assalamualaikum teman-teman. Sama mau cerita Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah merupakan anak Rasulullah dengan Ibu Khadijah, Ais. Oh gitu ya Mak. Iya. Emang dia udah melahirkan ibunya? Iya. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibunya sendiri, Ibu Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Kayak nyusuin Ais. Dulu masih kecil. Selain dekat dengan ibunya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahnya. Bahkan Rasulullah pernah berkata, Fatimah adalah darah dagingku. Apa? Darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku, dan apa yang mengganggunya juga menggangguku. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham. Ini dia malah dia hamil. Iya, sulit hidup dia kaum muslimin pada saat itu. Marah dia. Salah. Namun semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang yang membenci ayah serta ibunya. Banyak yang benci Rasulullah sama Ibu Khadijah, Ais, pada saat itu. Dia juga Iya, dibenci, kasihan. Banyak orang yang dulu bekerja dengan Rasulullah dan Ibu Fatimah akrab dengan mereka, kini semua menjauh. Bahkan paman, keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Bau. Tapi Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. ayahnya digigit. Bukan dikasih punggungnya, dikasih unta. Oh, jorok. Iya, jorok ya. Ya. Padahal Rasulullah lagi sholat loh. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Menangis. Semakin hari kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar hingga memboikot kegiatan kaum muslimin. Dia jahat ya yang ini. Bukan orang-orang. Mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarganya Rasulullah. Harta Ibu Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana dari kecil. Dia bingung. Ketika beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana, tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan ayahnya sangat jauh, Ais. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu mengunjungi ayahnya. Ayahnya rumahnya jauh. Betul. Rumah kita kan jauh juga. Enggak, kita deket. Oma sama Abah Dedi deket. Rumah Fatimah sama ayahnya jauh. Jadi Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa mengikuti semua kegiatan ayahnya.
Tetapi Fatimah tetap patuh saat suaminya pergi. Dia akan menjaga rumah dengan baik. Dia baik sekali. Setelah Khadijah istri tercinta meninggal, Ibu Khadijah meninggal. Fatimah, Begitu. iya Fatimah kan tinggal jauh sama Rasulullah. Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Ale. Rasulullah dikasih hadiah sama sahabatnya Harisah bin Nu'man. Oh, dia Hadiahnya hadiah rumah untuk ditinggali oleh Fatimah. yang deket. Iya, supaya deket. Mama di dia, Mak. Entahkah ibu merakit? Wah, dia bukan motor. Hah? Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian loh. Kayak Uma, mulai membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana, pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kalau dulu ambil air di sungai, Ais, atau di mata air. Oh, dia balik lagi. Iya. Udah selesai ya. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Nih. Ada Hasan, Husein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada cucunya, terutama Hasan dan Husein. Bahkan Rasulullah berkata, keduanya adalah permata hatiku di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ais pegang ini. Ganti. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Nah, Fatimah mengadu pada suaminya. Oh, ini suaminya, Bapak Ali ini. Kata Ibu Fatimah, bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu? Mereka dia berdoa. Mau minta sama Rasul supaya dikasih tawanan perang supaya bantu-bantu Fatimah di rumah. Tapi kata Rasulullah, saat itu ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Malam harinya Rasulullah kembali ke Fatimah sama ke Dia menantunya. masih hidup. Ini siapa? Rasul berkata, maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau takbir, Allahu Akbar. Kalau tasbih, Subhanallah. Kalau tahmid, Alhamdulillah. Dan dibaca nih sebelum tidur, Ais, 33 kali. Wow. Peperangan terus terjadi, Ais. Ayam musim. Iya, orang muslim dengan orang-orang yang membenci Ayam Islam. musim itu. Ayam musim dia ada pelang. Iya. Terus Rasulullah terluka. Dia ada jalannya. Iya, betul. Dalamnya dalam. Iya, lukanya dalam. Pada saat perang Uhud namanya. Dia jahat sekali yang ini. Fatimah sedih. Dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Nah, ini yang pohonnya ini. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Ini Fatimah. Darahnya tidak bisa berhenti mengalir, keluar darah terus dari lukanya, Ais. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari,
Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu Rasulullah membisikkan sesuatu. Kalau nggak bisa bergerak. Iya, boboan Yang aja. Iya, di kasur boboan. Ini Fatimah di samping kasur. Tapi Fatimah tidak mau memberitahukan ke siapapun tentang yang dibisikin oleh ayahnya. Tak lama Rasulullah meninggal, Ais. Enggak yang ini. Ini Fatimah menangis. Setelah ayahnya wafat, Fatimah baru kemudian bercerita tentang apa yang dibisikin oleh Rasulullah. Ternyata Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusul paling cepat. Nah, setelah 6 bulan Rasulullah meninggal, Fatimah sakit parah, kemudian Ini menyusul. Rasulullah yang mati. Dia tadi meninggal. Nah, setelah Rasulullah meninggal, Fatimah sakit parah, kemudian Fatimah juga ikut menyusul ayahnya, ikut meninggal. Mamanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Ais mau jadi anak solehah nggak? Mau. Supaya bisa ketemu sama Fatimah, Mau. sama Ibu Khadijah, Mau. sama Rasulullah. Mau. Bisa melihat Allah Emang ada di sini. di surga. Di surga. Mau. Jadi anak solehah ya sayang. Mau, Mak. Iya. Yang ini. Iya nanti. Sampai ketemu nanti lagi teman-teman. Iya. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.